Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba belajar materi TKP ya di dalam channel Jadi CPNS. Di sini kita mencoba mengulas satu persatu soal-soal yang terkait dengan PNS atau CPNS. Kali ini soal yang pertama ada soal TKP. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat, padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara, menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. C. Segera berbicara, mengemukakan pendapat. D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. E. Meminta waktu untuk berbicara. Yang pertama yang kita lihat adalah ini kan di dalam pertemuan suatu kelompok. Jadi kita harus memiliki suatu etika, di mana etika yang kita lakukan karena kita saat ini adalah terlambat. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kalau terlambat, kita harus menghormati orang yang datang terlebih dahulu, dan kemudian kita sopan santunnya itu kan memperoleh waktu yang akhir, seperti itu. Yang A, duduk mendengarkan pembicaraan kemudian berbicara, ini bisa. Terus B, menanyakan apakah saya boleh segera berbicara, ini bisa karena dia menanyakan terlebih dahulu, karena menanyakan kan sifatnya sopan. Terus C, segera berbicara, mengemukakan pendapat. Ini kalau segera berbicara ini otomatis salah, karena kita datang terlambat, kenapa harus mencrobot. Terus D, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Oke, ini benar. Dan E, meminta waktu untuk berbicara. Kalau meminta saya rasa kok kurang tepat, karena kita belum sudah meminta. Yang paling tepat yang mana? Antara A, duduk mendengarkan kemudian bicara, yang B, menanyakan apakah boleh segera berbicara. Kalau B ini menanyakan, ini lebih baik tidak dulu. Dan antara A dan D, D menunggu diberi kesempatan, A duduk mendengarkan baru kemudian berbicara. Berarti yang paling baik itu adalah menunggu diberi kesempatan. Terus yang kemudian, yang nomor 2, dalam suatu rapat pendapat saya tidak diterima peserta lain. Saya A menerima pendapat orang lain dengan berat hati, berusaha menghargai pendapat orang lain, berlapang dada menerima perbedaan itu, merasa jengkel terhadap kejadian itu, berusaha keras agar pendapat saya diterima. Ini adalah rapat suatu kelompok. Ini ada juga peserta lain. Karena pendapat kita tidak diterima, berarti kan peserta lain itu tidak menerima pendapat kita, padahal itu untuk kepentingan kelompok. Kalau merasa jengkel, ini tentunya salah. Kita eliminasi dulu jawaban yang salah. Berusaha keras untuk pendapat kita diterima, ini juga salah. Terus menerima pendapat orang lain dengan berat hati, ini juga salah karena dengan berat hati. B, berusaha menghargai pendapat orang lain, iya. Dan C, berlapang dada menerima perbedaan itu, iya. Ini tinggal yang paling tepat yang mana? Berusaha menghargai, berlapang dada. Yang lebih baik adalah berlapang dada, karena ini ada kata berusaha. Berusaha kan belum tentu dia menerima, seperti itu. Yang ketiga, harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati, membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan uang gaji. C, marah terhadap situasi yang tidak menentu. D, mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. E, meminta tambahan uang dari orang tua. Ini yang paling tepat yang mana? Kalau meminta tambahan uang dari orang tua, ini tentunya salah karena kita sudah bekerja. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok, ini bisa ya.
marah terhadap situasi. Sekalipun kita marah, belum tentu harga-harga pokok itu akan turun, kan seperti itu. Membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan gaji. Rasanya untuk meminta kenaikan gaji itu sah-sah saja, tapi dalam hal ini itu kurang tepat. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Ini lebih hati-hatinya penggunaan yang seperti apa, kan belum jelas arahnya ke arah mana. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Saya berhasil mengatasi suatu tantangan, terutama karena titik-titik. A. Nasib baik ada di tangan saya. B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. C. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. E. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Saya berhasil mengatasi suatu tantangan. Ini yang perlu digarisbawahi itu, untuk mengatasi suatu tantangan itu kita membutuhkan suatu skill, tidak sekedar kita bernasib baik. Berarti yang A adalah jawaban yang kurang tepat. Tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan, ini bisa ya. Terus saya mendapatkan bantuan dari lingkungan, ini rasanya kok kurang tepat karena kita mengandalkan bantuan dari lingkungan. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. Berani mencoba hal-hal yang tidak memiliki resiko. Ini rasanya kurang tepat karena setiap hal itu pasti memiliki resikonya masing-masing. Saya berani mencoba dengan segala resiko. Ini berani mencoba dengan resiko yang ada. Terus ini saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Apakah kita harus menghadapi kegagalan terus dan tidak putus asa? Tentunya tidak. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di slide selanjutnya.